Mau tanya dulu, apa kebaikan poligami bagi perempuan? Oke, apa kebaikan poligami bagi perempuan? Yang pertama adalah kalau perempuan itu seperti saya misalnya, dia sibuk berdakwah, dia sibuk berdagang, dia punya tanggung jawab harus tetap bersama suaminya. Jadi ketika dia misalkannya punya temannya lagi, dia bisa melakukan mengembangkan bakatnya dan dirinya. Ini ada dalam cerita Mat Peci ya, saya tunjukkan ya. Mat Peci ini seorang nih. Ini contohnya aja dah, kita kasih contoh sekaligus lah. Jadi kalau kalian lihat ada salah satu konten kreator namanya Mat Peci. Nama istrinya tuh si Aca sama si Aci kalau nggak salah ya. Si Aci itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia lupa dengan data bula kepausan doktrin dum diversas, doktrin inter caetera. Kau bilang itu masalah politik, itu bula kepausan yang mengeluarkan, ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi mari kita lihat bagaimana Kristen ini gobloknya menahun tidak bisa membedakan definisi otak dan juga akal. Kenapa? Karena mereka mengikuti kaidah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Bagi mereka yang berfirman adalah firman. Makanya bagi mereka otak dan akal sama, mata dan penglihatan sama, mulut dan suara sama. Karena mereka nggak bisa bedain. Seperti itu. Ya, Papa Nando. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam ya. Ada yang menyampaikan? Ya. Nggak ada, cuman ini doang, ngambil poin yang tadi doang. Kayaknya kalau PK-PK gitu nggak ada poinnya nih, jadi dia punya kesempatan untuk nggak akan ada lah diskusi sama Oten tuh nggak ada poin. Kita di sini membongkar aibnya. Jadi saya itu menjadikan PK itu membongkar aib agamanya aja. Kan saya buktikan Paulus berbohong tuh. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas Yesus membantah itu. Jadi kita menunjukkan kebohongan orang Kristen gitu loh. Kan Kristen mengaku mengikuti Yahudi, sementara Yahudi itu tidak dengan darah manusia, Kristen dengan darah manusia. Kan darah manusia itu diikuti ajarannya suku Aztec dan Inka. Oke, itu Papa Nando, biar saya diskusi dengan Kristen aja ya, biar mereka di sini untuk membantah agama tumbal agama mereka. Siap Papa Nando ya. Assalamualaikum. Siap.
Gitu. Jadi memang Kristen-Kristen yang naik berdiskusi dengan kita ini memang banyak nipu. Dia bilang otak separuh, nggak ada kata otak di situ, ya. Halo Pak Amri. Ya Pak Amri. Teman-teman kalau nggak ada kepentingan nggak usah naik dulu ya. Saya mau membahas agama tumbal. Kita akan membahas agama tumbal versus agama samawi, ya. Kita akan tunjukkan kebiadaban ajaran yang merusak peradaban. Salah satunya adalah melegitimasi pembunuhan terhadap orang benar, ya. Orang benar dianggap sebagai tumbal orang-orang jahat. Makanya Kristen itu agama untuk orang-orang jahat. Kenapa Yesus berkata aku datang untuk para pendosa, ya. Kalau Patel agamanya apa? Neng Joseph. Aduh suaranya putus-putus bro. Bro suaranya tuh perbaiki dulu signalnya bro ya. Si Joseph nggak bisa bedain arti otak dan akal guys. Emang penipu Kristen ini. Kristen yang naik dengan kita ini penipu rata-rata. Otak separuh diminta dalilnya malah akal yang dikasih. Kalau akal itu kemampuan berpikir, sama kayak saya punya mata, maka mata saya agak rabun sedikit, itu nggak masalah. Kemampuan berpikir perempuan memang beda dengan laki-laki. Inilah kalian pendusta penipu. Itulah. Ya, Mr. Boy, agama apa? Assalamualaikum, Uni Islam. Cuman mau tanya sedikit. Ini Uni tiap live tiap hari atau jadwalnya kapan tuh Uni? Dia bisa tiap ngikuti kan? Nggak tentu. Pakai akun ini kan Nggak tentu, bro. Oh, oke lah. Baru pertama kali pakai TikTok soalnya. Oke. Iya, baru ini. Ya. Ya. Maaf mengganggu nih. Silakan Bro, dilanjutkan. turun aja, Bro. Iya, boleh. Ini gimana caranya turunin aja? Oh ya udah saya bantuin ya. Iya, nampak ya teman-teman ya, bagaimana kita berdiskusi dengan orang Kristen. Kita itu lelah meluruskan penipuan mereka yang mengatakan bahwa perempuan itu otak separuh, lalu tiba-tiba dia bilang akal. Inilah kelakuan orang-orang Kristen yang diskusi dengan kita, yang membohongi masyarakat. Dan parahnya lagi, Kristen-Kristen lain percaya bahwa perempuan itu otak separuh. Jelas otak itu adalah salah satu alat di dalam kepala kita yang mengeluarkan kemampuan berpikir. Makanya kalau anak Down syndrome itu kemampuannya agak kurang, atau orang-orang yang otaknya bermasalah, kemampuan berpikirnya kurang. Nah, itu loh. Ini yang nggak dimengerti sama Kristen-Kristen yang diskusi dengan kita. Kenapa? Wajar. Karena mereka nggak bisa membedakan mana firman, mana yang berfirman. Ya, saya minta mana kata otak, bahkan saya kasih 1 juta. Hari ini saya transfer 1 juta kalau dia bisa tunjukkan Nabi Muhammad mengatakan otak perempuan itu separuh. Yang jelas perempuan dikatakan anjing ya di kitab dia. Nah, saya nggak bilang dia mengatakan chihuahua, saya bilang dia mengatakan anjing kecil. Chihuahua itu kan anjing kecil. Dia fokus ke sana malahan. Oh iya, otak itu organ. Sorry, maksud saya itu organnya. Indra itu termasuk apa juga tuh, kemampuan penglihatan. Ya salah itu. Ya, jadi gitu teman-temannya. Perasa mereka ini nggak bisa membedakan makna definisi etimologi. Mata dengan penglihatan itu beda. Telinga dengan pendengaran itu beda. Ada orang punya telinga, pendengarannya nggak ada. Ada orang punya mata, penglihatannya nggak ada. Ada orang punya otak. Ada bahkan binatang punya otak tapi kemampuan berpikirnya nggak ada. Nah, Kristen sepertinya tidak bisa membedakan mana otak mana akal, gitu ya. Gitu. Seperti itu ya. Karena memang orang Kristen itu berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa membedakan mana firman mana yang berfirman, ya. Kan dalilnya begitu. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Perkataan Tuhan adalah Tuhan. Artinya kata-kata saya adalah saya. Coba kalian tanya sama Oten. Kata-kata mereka adalah mereka. Kentutnya mereka ya mereka. Kentut adalah dubur, upil adalah hidung. Sama seperti ini. Pada mulanya upil bersama hidung, upil adalah hidung. Begitu. Jadi memang dia harus begitu. Joseph itu orang yang kalau saya bilang, pokoknya kalau orang Kristen jadi apologet, semakin dia baca Bible, semakin biadab kelakuannya.
Sama seperti kita umat Islam, kita semakin sering baca Bible, kita semakin keras. Coba perhatikan saya ya, saya dulu nggak sekeras ini kepada Kristen-Kristen penghujat. Kenapa? Karena sering baca Bible. Di Bible saya diajarkan Yesus untuk memaki-maki orang, mengatain perempuan lain anjing, ya, mengatakan orang ular beludak, bodoh. Itu karena saya ngikutin Yesus. Coba ngikutin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata apa? La takhdab walakal jannah. Janganlah marah, surga bagimu. Yesus ngamuk-ngamuk pohon ara, dikutuk ketika lapar. Karena saya sering baca Bible, makanya saya ngikutin Yesus. Tapi nggak apa-apa, metode menghadapi Kristen ya ngikutin Yesus aja, kan gitu ya. Kita nggak usah menghujat Yesus, guys. Kenapa? Itu dalam Quran dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghujat sembahan selain Allah. Si Joseph kenapa kabur barusan itu? Padahal dia si Joseph kabur belum ngasih data kata otak. Kabur dia barusan. Lucu ya lihat si Joseph kocar-kacir. Seneng aku lihatnya. Aku seneng banget lihat si Joseph ngomong-ngomong gitu. Dia ketawa. Dia sebenarnya ketawa itu menutupi kemarahannya. Dia bilang, "Ku kubur nabimu dan Tuhanmu." Lah, yang pernah dikuburkan Tuhannya. Lucu Joseph. Dia bilang begini nih, pamannya nabimu adalah ikon penyembahan berhala. Lah, kakeknya Nabi kan memang bukan Islam. Kakeknya Nabi kan tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, betapa Kristen-Kristen ini nggak bisa bedain mana kemampuan dan mana alat gitu ya. Jadi udah terbukti ya, ajaran tumbal adalah ajaran pagan, suku Aztec dan suku Inka, di mana menumbalkan manusia untuk menyelamatkan orang berdosa itu tidak pernah diajarkan sama nabi-nabi Israel, ya. Seperti itu. Dan kita tidak ikuti itu. Yang mengikuti itu siapa? Kristen yang mengikuti itu. Siapa? Si Nandar. Ini teman-teman ya. Kita lihat ini. Nandar udah live ya. Coba teman-teman sudah ini belum? Sudah ini belum Nandar teman-teman? Ini teman-teman ya, kita pelajari ya nih. Apa arti indera nih? Apa arti kata indera? Indera adalah alat untuk merasa, mencium bau, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan sesuatu secara naluriah atau intuitif. Ya, alatnya ya, alat untuk merasakan seperti ini nih. Kulit, ya, pencium, ya, pendengar. Nah, otak adalah salah satu alat yang membuat indera kita tuh berfungsi. Nah, dia termasuk ke dalam apa? Organ. Nah, tapi nggak ada ceritanya otak itu adalah akal. Siapa bilang? Sementara kalian Kristen mengatakan perempuan otak separuh. Nih, otak itu benda, organ yang berfungsi mengeluarkan daya berpikir yang disebut dengan akal. Ya nggak masalah kalau otak nggak masuk panca indera, nggak masalah. Tapi bukan otak itu nggak sama dengan akal. Ya gitu ya. Gitu loh. Kan saya meluruskan bagaimana Kristen nggak bisa bedakan mata dan penglihatan, firman dan yang berfirman, Tuhan dengan tuman, Tuhan dan manusia, otak dengan akal. Belajarlah kalian etimologi Kristen-Kristen biar kalian tuh nggak terjebak dengan kesesatan penyembahan terhadap manusia terkutuk di tiang salib. Belajarlah ya, belajarlah kalian supaya kalian itu tidak terjebak dengan ritual penyembahan pagan ya, menormalisasi pembunuhan terhadap orang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Coba berhenti dari kejahatan itu ya, gitu. Ditunggu Nandar. Masa sih Nandar live? Apa kesimpulan diskusi kita kali ini teman-teman? Oh, Nandar live ya. Oke, saya naik tempat Nandar ya.
Kesimpulan kita kali ini, Joseph penipu. Joseph penipu bahwa dia menuduh perempuan otak separuh, padahal mama Tuhannya perempuan. Ya, saya tempat nandar dulu ya. Oke, saya tempat nandar ya guys. Lintas agama, tidak tahu Al-Quran, begitu dibalikin Bibelnya merasa terzolimi. Memang itu kerjaan. Pak Teguh, mohon aku interupsi sebentar. Ada orang Dayak di Jakarta itu mengadakan penyembuhan massal, namanya Ibu Ida Dayak. Dia penyembuh Dayaknya sambil joget nih. Nanging 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 nanging, terus nanti di minyaknya diolesin, orang yang bengkok tangannya jadi lurus. Itu gimana itu? Ya, itu dia menggunakan satu ramuan dan dia sambil joget-joget. Bubuk Joseph. Bubuk. Lihat. Jeder, kon. Jadi lucu si Joseph, lu tau nggak? Dia bawa tema mematikan buat Katolik. Apa tema apa? Dia Tema minta apa lu? sama kayak lu, dia bilang penyembahan yang benar lah. Mana ada penyembahan yang benar agama Abrahamik dengan penyembahan anak manusia? Gua tunjukin yang seperti kita bahas kaparot itu, bahwa penebusan dosa itu bukan dengan darah, dengan tepung, dengan uang, dengan perbuatan baik. Terus gua tunjukin Lukas 7:47. Yesus berkata dosanya yang banyak itu diampuni karena banyak berbuat kasih. Dia berbohong, dia bilang tidak ada pengampunan dengan perbuatan baik, berdusta dia. Terus dia bilang perempuan otak separuh. Tahu-tahu dia tunjukin dalil bukan otak, dia nggak bisa bedain otak sama akal. Emang goblok banget ya orang-orang Kristen nih ya. Tapi lu kalau debat sama Joseph, hancing amarahnya. Joseph, Nggak usah dipancing, dia udah nggak usah dipancing, udah nyerang-nyerang pribadi dari tadi kok, udah ngamuk-ngamuk dia. Perempuan udah sakit Joseph, hati dia, udah kelihatan. Joseph, pisang sama pisang gitu loh. Ya kalau gue nggak gitu, nggak, gue balikin kata-kata dia. Dia bilang gini, sini gue, kata dia gini, sini ku kubur nabi dan Tuhanmu. Lah kata gua, lah yang pernah dikubur kan Tuhan lu 3 aja pernah dikubur. Nabi gua sendiri nggak pernah dikubur massal gitu, dikeroyok, ditelanjangi ya kan. Jadi setiap omongan dia tuh gua balikin. Dia bilang gini, ajaran Abu Talib itu ajaran pagar. Lah gua bilang memang Abu Talib itu nggak ikutin Nabi Muhammad, kita kan bahasa agama Islam. Bang Wan, noise Bang Wan. Terus dia hina lah dasar perempuan. Dibilang gini kan, gue bingung sama Kristen Katolik nih ya. Dibilang gue nggak lebih mulia dari Bunda Maria, ya kan? Nah, padahal Tuhannya sendiri tidak memuliakan Maria loh. Lebih mulia pesundal, buktinya pesundal lebih dulu masuk surga. Aneh Kristen Katolik nih loh. Katanya Bunda Maria suci. Lah, kenapa kalau begitu Bunda Maria suci, kenapa nggak dibawa Yesus masuk surga? Satu, yang kedua, kalau memang Bunda Maria itu lebih mulia, kenapa pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga? Karena ini harus ada perbandingan. Sabar dulu, sabar. Jangan orang Kristen Katolik, karena itu tidak semua Katolik begitu. Ini Katolik nih, ini masuk Islam nih, Katolik nih. Buat enggak, kan gue tanya ke orang Katolik. Nah kalau bertanggung jawab dengan kata-kata tuh gue tanggung jawab nandar. Gue bilang Katolik itu kan mengatakan Bunda Maria lebih mulia daripada perempuan-perempuan kayak gue. Kan kata mereka kan begitu. Rata-rata kan Katolik bilang begitu. Lu tau nggak ada salah satu pendeta Protestan di penjara gara-gara bilang Katolik nyembah Bunda Maria? Tahu? ya tahu nggak? Ada. Nah, kalau gue kan bertanya sama mereka, gue nanya sama orang Katolik, katanya kan Bunda Maria dimuliakan. Pertanyaannya adalah, kalau memang Bunda Maria dimuliakan, kenapa nggak dibawa Yesus dia ke surga? Terus, kalau memang Bunda Maria dimuliakan, kenapa pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga? Siapa yang lebih mulia kalau gitu? Pelacur atau Bunda Maria? Coba gue tanya, kan gitu. Itu kan pertanyaan rasional. Kalau memang Bunda Maria itu mulia, setara dengan Yesus kemuliaannya, karena dia Bunda Allah Theotokos, pertanyaannya kenapa malah Yesus justru bawa orang jahat ke surga lebih dulu? Gitu. Kenapa Tuhan lu malah milih pelacur dulu masuk surga? Bukannya harusnya kan sebab ibuku lebih dulu masuk ke dalam. Kalau kita kan Nabi Muhammad dulu yang buka pintu surga. Kan ada dalilnya, Nabi Muhammad membuka pertama kali pintu surga. Nah, kalau Bunda Maria itu dimuliakan oleh Yesus, kenapa pelacur lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga? Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia coba, pelacur atau Bunda Maria? Coba jelasin. Kan gitu. Kan kita harus ada bukti nih. Kalau
Contoh nih si Nandar, aku memuliakan lu nih, tapi gue nggak pernah nggak pernah diajak ke komal dia, tuh omong doang, gitu. Kan kita kan rasional nih. Tapi ya sudahlah, Yosef udah bubuk ya, karena ketahuan Paulus berbohong ketika Paulus mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Bullshit. Buktinya pelacur yang nanti masuk surga lebih dulu itu diampuni karena pernah berbuat kasih. Terus gini loh, Kristen, kalau diskusi sama saya tuh jangan rendahkan Tuhan kalian lah. Gini, kalau perkataan kalian, kuhajar Tuhanmu, kan yang pernah diajarkan Tuhan kalian, yang pernah babak belur gitu loh. Nabi aku aja manusia nggak pernah babak belur telanjangi gitu ya. Ngaur omonganmu Tony, naik aja ke atas. Ngaur bagian mana Pak Tony? Ini saya jambak Pak Tony ya. Coba Pak Tony sama saya diskusi dua arah. Yang bagian yang ngaurnya yang mana, terus perbaiki. Santai ya. Bersama saya tuh saya kasih kesempatan untuk bersuara. Silakan tunjukkan kepada saya ngaurnya di bagian mana. Jangan ngaku-ngaku benar tapi nggak bisa membuktikan mana benar mana salah loh. Ya. Saya menaikkan kalian itu supaya apa? Supaya kalian bisa membela keyakinan kalian. Ya, gitu. Tema kita Nandar, agama tumbal, Nandar. Agama tumbal. Judulnya itu, agama tumbal. Saya mau bahas tentang penebusan, kafarot tadi. Jadi agamanya orang-orang Yahudi, teman-teman, dalam kitab Perjanjian Lama itu kafaratnya atau kipernya atau kafarahnya adalah berbuat baik, amal soleh. Dengan uang boleh, dengan tepung boleh, dengan kebenaran dan kasih juga bisa. Persis seperti Islam, bukan dengan membunuh anak orang. Bukan membunuh anak orang yang tidak bersalah. Ya. Itu adalah ajaran pagan. Betul. Di dalam kitab Yahudi yang adalah kitab campuran menurut Islam, itu juga tertulis anak haram Daud dibunuh Tuhan untuk menyelamatkan nenek moyangnya Yesus. Memang ada itu, gitu ya. Silakan Kristen bertanya aja kalau nggak mampu membantah perkataan saya, diskusi. Oke, mau tanya nih, Undur Pak, nanya aja ya. Kan nggak kalau Iya, tanya aja. Mau tanya dulu, apa kebaikan poligami bagi perempuan? Oke, apa kebaikan poligami bagi perempuan? Yang pertama adalah kalau perempuan itu seperti saya misalnya, dia sibuk berdakwah, dia sibuk berdagang, dia punya tanggung jawab harus tetap bersama suaminya. Jadi ketika dia misalkannya punya temannya lagi, dia bisa melakukan mengembangkan bakatnya dan dirinya. Ini ada dalam cerita Mat Peci ya, saya tunjukkan ya. Mat Peci ini seorang nih. Contohnya aja dah, kita kasih contoh sekaligus lah. Jadi kalau kalian lihat ada salah satu konten kreator namanya Mat Peci. Nama istrinya tuh si Aca sama si Aci kalau nggak salah ya. Si Aci itu siapa gitu. Nah ternyata istri pertamanya itu bilang kenapa dia mengizinkan suaminya poligami, karena bisnisnya semakin besar, membantu dia merawat bisnis suaminya. Ya, di Mat Peci nih. Kalian pernah nonton Mat Peci nggak? Nih. Jadi cerita Mat Peci ini, kenapa dia mencarikan suaminya istri lagi, karena dia udah nggak sanggup mengelola bisnis suaminya dan dia. Nah itulah kenapa keuntungan bagi si Aca mencarikan istri buat suaminya. Itu contohnya salah satu tuh, bininya Mat Peci bisa membantu dia dalam mengelola bisnis suaminya. Tapi kan bisa kalau dia nggak bisa disewa pegawai. Ya kalau dia maunya, kalau disewa pegawai mungkin dia takut suaminya nanti selingkuh, berzina. Kalau dalam Islam itu berzina itu dihukum dengan hukum hudud, beda di Kristen diizinkan dan tidak dibunuh. Ya. Jadi kalau di Islam itu, tunggu dulu, aduh Kevin, saya lagi menjawab pertanyaan Darel. Dan lagi pula Darel, kalau kau bertanya, tanya ajaran, jangan kau tanya rumah tangga orang. Kalau kau mau tanya kenapa istrinya mencarikan bini buat bininya, kau tanya dia lah, dia yang lebih tahu kehidupannya. Kenapa kau malah ngurusin rumah tangganya Mat Peci? Kau bertanya sama aku, kenapa perempuan dipoligami? Aku pernah nonton Mat Peci. Istri pertama Mat Peci menceritakan kisahnya, kenapa dia carikan suaminya istri baru, karena dia minta biar ada yang membantu mengurus bisnisnya. Nah, kalau kau tanya balik sama aku bukan bininya Mat Peci. Kau tanya, diam dulu Kevin. Aduh, ini Kristen ini nggak ada adab. Nah, aku kan lagi mencari nih
mencari calon istri untuk calon suamiku biar kami nikahnya bareng nanti. Kenapa? Karena aku memang butuh asisten di sampingku. Aku butuh orang yang bisa ngatur jadwalku, terus kemana-mana satu kamar sama aku nggak masalah, nanti satu kamar sama suamiku biar halal gitu loh, kan gitu. Jadi aku kalau nikah dengan laki-laki nanti aku mau tuh 2 sekaligus nanti dinikahi. Kenapa? Karena aku takut umurku udah 38, aku takut nggak mampu nanti memberikan anaknya lagi nanti. Jadi kalau aku carikan perempuan satu untuk dia, jadi nanti ketika dia nikahi aku dia dapat 2, enak dia. Kenapa? Karena nanti dia bisa kasih anak, aku bisa bebas nanti masuk S2, lanjut S3, jadi profesor ke Kanada, kemana, ke Golgota gitu. Karena aku nanti belum tentu aku bisa melahirkan lagi, usiaku udah 38. Nah itu keuntungan bagi orang seperti aku mencarikan madunya begitu. Itu Darel. Oke. Ya silakan yang Kristen bertanya aja. Silakan Kevin. Ada topik ya. Topiknya agama tumbal. Nandar kasih topik Nandar. Nandar ini selalu ngeyel dikasih. Nandar disuruh bilang bikin topik agama tumbal. Nandar. Itu arti agama tumbal. Agama yang menumbalkan manusia yang benar untuk menyelamatkan para pendosa. Ajaran pagan. Agama tumbal. Nandar. Mantap. Agama tumbal. Geser ke atas. Oh, Geser ke atas agama nanti tumbal. kalau ada 2 nah. Ya. Nah, kalau kita lihat di KBBI penumbalan nih ya kita lihat nih. Nih. Tumbal itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit atau menjadi kurban persembahan. Nah, tidak menjadi negatif kalau yang kita tumbalkan itu adalah hewan ternak, harta kita. Itu tidak menjadi negatif karena kita menyerahkan harta kita untuk kepentingan maslahat umat. Dalam Islam kan begitu. Tapi yang menjadi biadab, kemudian menjadi keji, psikopat, kemudian yang melanggar aturan kemanusiaan adalah ketika kita menumbalkan manusia. Ya, manusia yang tidak bersalah lagi. Kalau kita tumbalin orang yang berdosa masih mending. Karena dia itu namanya dihukum, masih mending nih kalau kita tumbalin Mana orang ada berdosa. orang berdosa bisa Tapi menebus orang berdosa. Tidak bisa tuh. Oh, berarti memang Harus ada berarti orang yang agamamu suci memang yang menumbalkan. bisa menebus orang yang berdosa. Nah, makanya aku bilang ini agama tumbal, penumbalan manusia ini. Berarti memang agamamu agama tumbal manusia ya. Oke, kita bahas nih. Dia Bertanya sama kau menebusmu dulu. dan menebusku. Kristen itu menumbalkan Yesus itu mengikuti kehendak siapa? Kehendak dia sendiri untuk menebus kita. Oke. Kalau memang dia berkehendak sendiri untuk mati, kenapa dia berkata dalam Matius pasal 27 nomor 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Katanya dia rela. Kalau dia rela ngapain dia cengeng kayak gini nangis? Minta tolong. Ya dalam kemanusiaannya ya, dia merasakan Nah sakit. itulah aku bilang. Kau bilang dia rela, sekarang kemanusiaannya yang merasakan sakit. Ya dia mengajarkan kita tetap percaya. Jadi Tuhanmu mengajarkan bahwa boleh membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa gitu. Karena dia menyempurnakan, Nggak, ya, menggenapi nubuat-nubuat. gini loh bro, Kan kita ada dalam kita nubuat, kita di perkataan sini itu. tolong orang Kristen pahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan kayak Joseph nggak ngerti bedain otak dan akal. Jelas. Saya Jelas. bertanya, Otakmu berarti tidak benar di sama. agamamu? Makanya saya tanya, saya nggak tanya kenapa. Kalau kamu menjawab karena, itu pertanyaannya kenapa. Yang saya tanya, apakah benar agama Kristen itu membenarkan Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Jadi jawabannya benar atau tidak dulu. Kalau kau jawab benar, maka baru kulanjut Tuhan pertanyaannya, membunuh. kenapa Orang begitu? Dia yang mau menebus kok. Tuhan membunuh. Yang ingin membunuh Yesus siapa? Tidak ada yang ingin membunuh. Dia memberikan nyawanya untuk kita ditebus. Kalau memang dia memberikan nyawanya, kenapa dia berkata ini? Kan aku bantah itu. Iya, itu Normal kan nggak cara dia berpikirmu? menggenapi nubuatan-nubuatan yang mengatakan Nubuatan apa? Nubuatan di dalam Jadi itu perjanjian acting. lama dalam Oh, tanah. jadi Yesus acting.
Oh, jadi Menggenapi. maksudmu Yesus itu beracting? Menggenapi itu Iya, bukan dia mengikuti acting. Dia sebenarnya Dibuat tuh dari dia Allah ikhlas yang tapi pura-pura benar. nggak ikhlas. Kau tau nggak? Aku gini ya. Aku sebenarnya ikhlas loh menikah dengan kau, tapi Bapak, tolong aku. Kok nangis kau? Aku cuma menggenapi novel aja. Berarti acting. Sebenarnya aku ikhlas loh. Itu namanya Tidak, pura-pura. kau sedang ngomong tentang keinginan seksualmu kok kau sama dengan penebusan. Kok keinginan seksual? Inilah Kan kau bilang Kristen mau bahas menikah. tentang Tuhan aja Menikah bahas itu kan selangkangan. memenuhi hubungan Menikah itu seksual. bukan masalah seksual. Kawin baru hubungan seksual. Otak kau selangkangan aja. Nikah kawin dengan kawin beda. selangkangan. Nikah itu prosesi. Nah inilah Kristen nih teman-teman. Ini nikah Kita itu bahas apa nikah. coba? Nikah itu proses beda. Ih Kristen kau memang. sama aja tujuannya. Kawin itu hubungan seksual. Kawin Loh, juga. Beda. Otaknya Kawin kesana untuk semua berhubungan itu. seksual. Nikah itu untuk membangun rumah tangga. Bodoh. Ih kok bodoh banget. Kau lebih Pantas tuh bodoh. Kristen. Terus kawin tidak? Dikatakan bodoh sama kawin itu berhubungan seksual kayak binatang. Masa kau makanya nggak saya tahu nih? bilang ujungnya ke sana juga. Kau mau putar-putar sampai mana? Ujung otak kau lah berpikir gitu karena kau jorok Kamu otaknya. lah. Otak Kamu kau lah yang mau porno. munafik tapi tidak bisa. Loh, kenapa aku munafik? Aku lagi membahas tentang Tuhan kau yang minta tolong Eli lama sabak Tidak tadi. menggenapi. Sama kayak orang yang ketika dinikah. Kasihan Dengarkan kau tidak baik-baik. mengerti tentang Kutanya, menggenapi nubuatan. coba kutanya sama kau dulu. Ya, kau jawab nih jujur nih. Yesus itu ikhlas nggak waktu dia dimatikan? Kok dia dimatikan? Dia memberi nyawanya untuk tebus dosa. Dia yang ngasih. Iya, Berarti dia bunuh diri. Dia memberikan nyawanya untuk Iya, berarti dia menebus membunuh dirinya manusia-manusia sendiri. berdosa seperti saya, kamu. Iya, berarti dia membunuh dirinya untuk kau. Bukan memberikan nyawanya. Apa dia ada gantung diri? Yesus Kan itu, tidak. kutanya sama kau. Dia Yesus itu, terbunuh ya. di kayu salib. Dia disalib. bukan Oke, definisi bunuh diri ya. Nih, definisi bunuh diri ya. Ya, dalam hal itu mana dibunuh diri? Dia menyerahkan nyawanya. Iya, nih. Kalau dia mau, dia bisa panggil ribuan malaikat, hajar itu orang semua. Ya, bisa Tapi nggak? dia tidak Bisa mau. nggak dia? Ya udah aku tanya, bisa nggak dia memanggil ribuan malaikat untuk menyelamatkan dia? Bisa. Dia menolak itu karena dia harus menggenapi nubuatan. Saya tanya Dia harus itu, menebus manusia. yang ditanya yang dijawab. Bisa Itu tidak juga saya Tuhanmu sudah memanggil jawab, malaikat? kamu tidak mengerti. Ya bisa tidak? Yang saya tanya bisa nggak dia memanggil malaikat untuk menyelamatkan Kan dia? Bisa. jelas kalau dia mau bisa itu, tapi dia Bisa. dia bilang Nah. dia harus menggenapinya. Dia panggil nggak malaikat? Ya karena dia Enggak harus kan? Berarti menggenapi bunuh mati diri di kayu namanya. salib. Ya makanya Biar bunuh iblis diri itu. Iblis itu Kalau kalah. aku bisa menyelamatkan, Nah. dengar, udah diam. Nah, ini Kristen nih cara berpikirnya gini loh. Kalau aku bisa menyelamatkan diriku, aku lihat ada mobil nih. Mobil itu mau nabrak aku. Aku bisa menyelamatkan diriku dengan maju ke depan atau mundur ke belakang. Tapi aku nggak lakukan itu. Itu namanya bunuh diri. Ini bukan tentang mobil, ini tentang penggenapan janji. Penggenapan Yang aku dan bilang tentang penebusan. kematian Tuhan kau. Iya, Tuhan kau. dia datang Coba aku untuk tunjukkan. mati. Coba. Untuk Coba menebus tunjukkan manusia, sama dia aku. datang untuk Di mana mati, Yesus, bangkit, di mana dan naik ke Tuhan surga. berjanji? Ya mana janji Tuhan kalau dia akan mati untuk kau? Di mana itu janjinya? Itu nubuatan jelas. Ya di mana nubuatan kalau Tuhan akan mati mana? Jelas nubuatan itu ada dalam Alkitab. Ya di mana? Jelas, tapi nggak ada dalilnya. Mana yang jelas itu dalilnya? Kalau kamu sudah baca kita, kamu tahu lah. Aduh, berarti kau minta tolong sama aku membuktikan omongan kau yang adalah minta dusta, ya tolong. nggak ada itu. Ya saya mana mau dalilnya yang kasih jelas tahu. itu? Kalau Tuhan mana dalilnya Tuhan mau berjanji mau mati untuk kau? Di mana dalilnya? Nyatanya dia memberikan nyawanya untuk manusia. Iya mana Jelas datanya? juga. Kalau dia berjanji untuk mati buat kau tuh di mana datanya? Jelas dalam Alkitab itu ada. Iya, mana dalil jelas itu mana dalam Biblemu mana? Aku pengen lihat. Kitab apa? Ayat keberapa? Jelas. Nih, Kristen kalau ngomong nih jelas tapi nggak ditunjukin Kamu cari. dalilnya. Kalau aku tuh bilang gini nih, jelas tertulis dalam kitab kau itu Yesus mengampuni dosa tanpa kematian. Mana dalilnya jelasnya? Nih, kutunjukkan. Itu Kayak gini tidak kau diskusi itu. diajarkan dalam Alkitab. Apa Tidak kau ini? berkata seperti Di itu dalam dalam kitab kau Alkitab. Lukas pasal 4, nih kau tengok nih ya. Lukas pasal 4 nomor 47 nih. Lukas pasal 7
Ya, nomor 47 jelas tertulis. Itu baru benar tuh. Kenapa Kristen nih kalau seandainya diskusi? Jelas tertulis kalau pengampunan itu bukan dengan cara menumbalkan manusia, tapi dengan berbuat kasih. Ini jelas. Baru aku tunjukkan dalilnya. Kau dari tadi bilang jelas, tapi nggak aku tunjukkan nih. Mana? Nih, Lukas 7:47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Berarti sebelum Yesus mati bisa manusia diampuni. Terus baca dulu. Sebab dia telah banyak berbuat kasih, bukan karena menuhankan Yesus dia diampuni, karena dia banyak berbuat kasih. Nah, maka ketika kau mengatakan Tuhan berjanji membunuh dirinya untuk kau, jelas tertulis di mana, Dek? Jelas banyak itu. Ya mana? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja, tunjukkan Banyak. dalilnya sekarang. Ya mana? Silahkan buka saja di Alkitab. Aku yang kau suruh buka. Jadi kau minta tolong sama aku Karena yang membuktikan mau kebohongan selamatkan kau di kamu, sini. bukan aku. Aku kan sudah selamat. Ih, jijik kali aku, nggak perlu aku selamatkan Jijik. Tuhan, kau dia aja nggak selamat. Serius. Mana coba. Aku udah Mana selamat. dalil? Nah, coba Aku coba ngikutin baca Nabi Roma 9 Muhammad. ayat 10 itu. Itu jelas itu. Itu nubuatan. 9 ayat 10. Roma 9 ayat 10 itu ilham dari nubuatan. Allah. Itu kan ilham. Tapi kau dari bilang Allah. ada nubuatan kalau Tuhan mau mati buat kau. Ini jadi Paulus yang mengatakan Tuhan mau mati buat kau. Yesaya Ini aku ada. bilang. Mana Yesaya berapa? Coba Yesaya berapa? Kalau Tuhan akan mati untuk kau mana? Janjinya mana? Mana Tuhan pernah berjanji untuk mati buat kau Kristen? Turunkan kunyit konslet. Kalau kau baca Pedian kali Alkitab kalian itu ini. ada. Ya gini loh bro, Andi. Ya, kamu tidak, kamu tidak sampai. Jadi mau bagaimana? Bro, Andi Minuman dengar tiga Andi, dengar botolan, Andi ya. kan? Udah Andi dengar ya. Saudariku nih. Boleh kau jadi Kristen, tapi jangan berbohong. Ya, aku bisa batal. Diam dulu Kevin. Ya nanti Saya kau yang tidak pernah bantah. berbohong. Dengar baik-baik. Diam dulu. Nanti kau ngomong. Aku kasih kau waktu nanti 2 menit untuk bicara. Aku nggak potong kau nanti. Di sini room diskusi. Room diskusi itu tempat kita mengedukasi. Kalau kita mengatakan Paulus berbohong, kita harus tunjukkan dalilnya. Contoh kayak aku nih. Ini aku kasih contoh loh ya. Nah, Paulus berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nih, ini perkataan Paulus ya. Nih, kalian kan bisa bahasa Indonesia. Masa aku hajarkan lagi kalian bahasa Indonesia? Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu kan kata Paulus. Nah, ternyata Yesus pernah mengampuni, tapi tidak ada penumpahan darah pada waktu itu. Maka di sini ada 2 orang yang berbeda. Diam dulu Andi. Ada 2 orang yang berbeda. Paulus dengan Yesus itu berbeda pendapat tentang pengampunan. Kata Yesus, perempuan sundal itu diampuni bukan karena ditumpahkan darah. Apalagi kata si Joseph gara-gara minyak tuh. Tapi karena dia banyak berbuat kasih. Alasan perempuan itu diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Kalian Kristen ini kan masuk surga gara-gara bunuh manusia benar, bunuh Tuhan. Maka pertanyaanku adalah, Kamu itu ketika salah Paulus bicara mengatakan, itu. Jangan bunuh Tuhan, Kristen. loh, kamu bisa diampuni nggak tanpa membunuh Tuhan? Bukan begitu. Yesus itu dibunuh nggak? Iya, dia itu dibunuh, disalib. Terus Siapa yang kenapa kita menginginkan yang kematian dibunuh? Yesus? Saya nggak nanya. Yang saya tanya adalah siapa yang menginginkan kematian Yesus? Dia memberikan nyawanya tebus dosa. Yang kita. buat Coba tunjukkan dalilnya dia ikhlas memberikan nyawanya. Setahu aku dia berkata gini, Eli lama sabaktani. Itulah bukti kalau dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, dengar dulu. kamu baca Andi, bentar aku sama Andi dulu. Andi, coba kamu baca Yohanes pasal 8 nomor 37 sekarang sampai 42. Kamu baca dulu sendiri, nanti kamu ngomong sama saya ya. Kamu lihat ayat itu apa dan bagaimana, dan kamu jawab ya. Yohanes pasal 8. Kalau nggak saya bantuin deh. Dah kelamaan kamu kalau saya tungguin. Oke. Ini saya bantuin. Jangan dek. Aku ini udah ganas ini. Yohanes Apa pasal ganas-ganas 8. kamu? Ini nih. Coba baca. Ganas Ganas-ganas sama apa? kamu sih. Ini Yohanes pasal 8 nomor 37. Ini baca nih. Dibaca ini. Siapa namanya? Kalau nggak di ayat 42 kamu baca.
Aduh Kevin, Kevin makan ciu dulu, minum mabuk dulu sana ya. Nih. Nih kamu baca Gitu ini, juga, Andi, aku Andi. tahu. Nih, ini nih kamu baca di ayat 42-nya nih. Kamu Nih. Ini di ayat 42 kamu baca nih. Kalau Yesus, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan orang Yahudi kepada Yesus? Ingin membunuh Yesus. Jadi yang menginginkan pembunuhan terhadap diri Yesus adalah iblis. Nah, kamu Itu bilang dia Yudas. ingin bunuh diri. Itu Yudas. Kamu itu cuma baca ayatnya. Coba Yang baca menikmati ayat kematian, dulu. yang menginginkan kematian Yesus iblis. Yang menikmati Coba baca kematian Yesus dulu. siapa? Coba baca dari atas dulu. Ya udah kau baca sendiri. Kau baca sendiri sudah. biar Umi itu Saya mau ayatnya sampai berapa? dulu. Kan baca dari singkatnya ayatnya. Saya mau Ayatnya udah benar. Andi, kau baca dulu kitab kau. Saya sama si Kevin, kau diam. Saya sama Andi. Nah, sekarang Andi, saya tanya sama kamu. Menurut ayat itu, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Kamu Ya, kamu itu dikatakan marah itu kepada sebagai orang-orang cacing loh. Yahudi yang Diam dulu, Kevin. Jelas itu. Nah, Itu jelas. bapaknya orang Yahudi siapa di situ? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah Iya, pembunuh sejak semula. Iya benar kan? Iblis yang Berarti siapa yang Iblis yang menginginkan kematian Yesus? Iblis menginginkan hal yang jahat itu jelas. Kematian. Nah, kematian Jelas, Yesus ini juga diinginkan oleh Yesus. Berarti keinginan iblis dan Yesus sama-sama ingin Yesus mati gitu. Iblis senang melihat senang melihat manusia itu susah atau binasa. Nah, Yesus susah nggak? Yesus susah nggak waktu Yesus disalib? di dalam kematiannya itu untuk penebusan. Jadi motivasinya kan berbeda. Iblis ini senang melihat orang Saya hancur, tanya bukan tapi motivasi. Tuhan Saya itu- tanya. Iya, jelas dong. Yang saya Dia tanya datang itu adalah untuk kehendak. apa? Iblis menginginkan Yesus mati nggak? Dia kan musuhnya Tuhan, iblis itu. Musuhnya Yang Tuhan saya tanya Yesus. itu apakah dia teman? Saya kan nggak nanya dia temenan sama Tuhanmu atau musuhan. Yang saya tanya itu. namanya kalau musuh kan senang kehancuran, kan gitu. Nah, kehancuran. senang Yesus mati kan? Iblis Tetapi senang dia nggak tidak Yesus tahu mati? bahwa Yesus itu datang itu untuk Yang saya mati, bangkit dan naik ke Kamu surga menjelas- untuk menebus. Bisa nggak orang Kristen kalau di Komal ini apa yang ditanya itu yang dijawab? Yang saya tanya itu adalah Yang saya tanya adalah siapakah yang menginginkan kematian Yesus? Tadi kan kamu jawab pertama, Yesus. Maka saya tunjukkan sama kamu, Yesus mengatakan yang menginginkan kematiannya adalah iblis. Ketika kamu katakan kematian Yesus adalah keinginan Yesus sendiri, sama saja kamu mengatakan keinginan iblis dan Yesus sama, kompak. Beda kan? bercerita. Kematiannya dia Ya. itu untuk menebus, tetapi Itu kematian yang tergantung Iblis Herodes. inginkan itu adalah kehancuran. Nah, disitulah iblis Beda. Di mana kalah. tertulis itu? Itulah Bisa iblis dimana kalah. semua kan dari Herodes bukan iblis. Oh, bukan. Kata aku dikit. Jelas itu. Uni jelas. Yesus itu memberikan iblis. diri Yaudah. Andi, untuk Andi, mati di kayu salib. kamu kan tadi sudah itu dia harus bilang, genapi. saya nggak bantah. Eh, Menggenapi apa? Menggenapi yang mana? Di mana nubuatan kalau Tuhan akan mati? Yang mengenap. Dia di apa? Nubuatan. Ya, Kevin, kau turun dulu lah. Kan? Kau mabuk kau di sini. Penebusan. Di mana nubuatan kalau dia? Ya, di mana nubuatan Tuhan akan mati itu di mana? Di Yesaya ada. Di mana? Ya saya berapa? Ada, coba buka saja nubuatan. Kita kan sekarang Gini, mudah sekali Bang Andi, untuk Google, Bang Andi buka, dengar semua baik-baik. keluar. Benar, dengar. Bang Andi dengar baik-baik ya. Dengar Siap, baik-baik. siap kakak. Bang Andi mau jadi Kristen itu tidak masalah. Tapi ketika Anda membawa sebuah statement, membawa sebuah narasi, apalagi berhadapan dengan kami umat Islam, kami akan minta tanggung jawab
apa tanggung jawab, bentuk pertanggungjawabannya? Kami minta dalilnya, bukan dalil. Di mana tertulis pernyataan bahwa Tuhan itu menubuatkan akan membunuh Tuhan lain tuh di mana? Di mana? Kalau saya bilang dalam perjanjian lama tidak ada nubuatan Tuhan akan mati, jangankan Tuhan akan mati, bahkan dikatakan menjadi manusia aja tidak mungkin. Kenapa? Bukan cuma nubuatan loh. Coba kamu baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Bahwa Tuhan itu tidak akan kena maut, tidak akan terhampiri, dan bahkan tidak ada yang bisa melihatnya. Dan bahkan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Maka dikatakan di situ Allah itu gak akan jadi manusia. Yesaya pasal 40 ayat berapa, ayat 3. Kalianlah saksi-saksiku, sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, sesudah aku tidak ada tiba-tiba Tuhan kalian muncul yang dibentuk itu. Ini penegasan kalau kalian itu tidak mengikuti nabi-nabi Israel. Saya kenapa sering mengutip kitab kalian? Karena saya meluruskan kalian yang tidak baca kitab kalian dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. 100 ayat membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kalian bawa ayat ambigu 3 biji untuk mengatakan dia Tuhan. Kami bawa dalil eksplisit. Inilah perbedaan kita. Contoh, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Kristen bilang Bapa setara Yesus. Yesus berkata lagi, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Kalian bilang Yesus adalah firman. Kami pakai dalil eksplisit, kalian pakai dalil implisit. Yang itu pun tidak bisa dikatakan implisit karena memang gak jelas sama sekali. Ya, itu jelas juga Uni, karena dalam kekristenan kan harus jelas. Kita pahamnya tuh Yesus manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya. Jadi pandangan kita itu memang berbeda untuk hal itu. Yesus, tunggu Bang, Yesus manusia seutuhnya. Yesus manusia seutuhnya. Itu enggak, itu tidak jadi perdebatan di antara kita ya. Itu tidak jadi perdebatannya. Sekarang Yesus Allah seutuhnya tuh di mana tertulis? Makanya saya minta, Yesus Allah seutuhnya itu di mana tertulis? Ya, dia tidak mengakui itu, mengakui dengan mulutnya, tetapi dia mengatakan aku dan Bapa itu satu. Jadi dialah Allah itu. Aku dan Bapa itu adalah berarti satu. menurut Abang, maaf Uni, aku bisa ikutan ngomong dah ini sama Bang Andi ini Uni. Yes. oh ya boleh silakanlah buat sambung. Oke, terima kasih Uni ya. Aku mau tanya sama Bang Andi ya. Bang Andi ini apa, Kristen kan? Kristen kan? Masuk ya. Oh, baru masuk, oke. Saya mau alep Bang. Saya mau alep dari Katolik. Dari Katolik ya, wow. Abang tuh, iya betul. Abang percaya enggak bahwa Tuhan itu maha adil? Pastinya ya dan amin. Percaya enggak? Percaya enggak bahwa Tuhan itu Tuhan adil? Yesus, Oke, yes, percaya sungguh-sungguh. Terus abang tuh percaya enggak sama Tuhan itu maha kuasa? Pastinya, karena itu Pastinya saya ya. menyembah Dia. Oke, di sini aku akan bertanya sama Bang Andi, kalau Tuhan itu maha adil. Nah, sekarang aku mau tanya sama Bang Andi tentang makanannya, karena dari tadi yang aku lihat dari Uni Riva menjelaskan pun juga nampaknya enggak masuk gitu di otaknya Bang Andi, dan sekarang aku juga mau bertanya. Sekarang gini Bang, sekarang abang pikir secara logika, kenapa orang Muslim itu kok babi itu diharamkan gitu, sedangkan orang Kristen atau orang Katolik itu dimakan gitu? Nah, aku mau minta jawaban dari abang. Masalahnya apa gitu? Ada alasan apa gimana? Oke, saya jawab ya. Di dalam kekristenan itu kita kan sudah dimerdekakan. Jadi segala sesuatu itu baik adanya, begitu. Baik adanya. Kita makan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, diberkati. Nah, kalau ada yang tidak mau makan pun itu kan terserah dia. Seperti saya melihat tikus, kalau saya merasa tidak mau makan, ya saya rasa itu tidak penting untuk saya makan. Bukan dalam konsep seperti itu Abang. Dalam konsep berarti kan namanya dilarang itu kan berarti kan sangat tidak boleh gitu. Paham enggak? Itu kalau Kristen itu sudah digenapi, penggenapan. Jadi kita sudah memiliki kemerdekaan.
Kemerdekaan dari mana, Bang? Kemerdekaan dari mana, Bang? Berarti Yesus sudah mati bagi kami. Enggak. Sekarang itu sudah abang jangan dikalahkan. dulu larinya ke sana, Bang. Oke, Abang siap, jangan dulu larinya ke siap. sana, Bang. Kita itu bukan masalah. Nanti aku bahas juga di situ, Bang. Nanti aku tanya lagi, Abang itu. Yang aku pertanyakan itu kan, Abang tadi kan udah meyakini ya Tuhan itu maha adil. Berarti semua makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk manusia ini itu adalah ciptaan Tuhan, betul nggak? Pastinya. Betul nggak? Tuhan Nah, Yesus. mestinya ya. Nah sekarang gini, Bang, sekarang abang pikir secara logika, Bang. Abang tadi sudah mengatakan meyakini bahwa Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan itu memperbolehkan sama kalian orang Kristen atau orang Katolik, berarti Tuhan itu sangat Sorry, nggak adil. suaranya kok double begitu ya, sulit dicerna. Double, bunyi suara double. Masih double ndai. Nih. Oke, boleh. Sudah lebih baik. Tadi besar sekali double-nya. Ya, silakan. Putus-putus suaranya. Tuhan itu maha adil. Putus-putus suaranya. Putus-putus. Astaga. Ya, Masih gini putus-putus aja, Bang Bot, langsung aja ke poinnya. Kira-kira mau apa? Biar nanti saya mau menyapa yang baru masuk juga. Benar, poinnya. Silakan. Oke. Berarti sinyal kurang mungkin ya. Ya oke, si Uni lanjutlah. Masanya sinyalku kurang mungkin ya. Ya, saya ini ya teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kalau saya membawa definisi agama tumbal, kita kalau sesuai dengan KBBI, tumbal adalah alat yang digunakan untuk melakukan perdamaian. Kalau di Kristen itu pendamaian dosa. Nah, saya sudah buktikan bahwa tidak pernah nabi-nabi Israel mengajarkan tumbal manusia. Bahkan ketika kita percaya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, itu tidak dibiarkan dia membunuh anaknya, karena memang Tuhan tidak butuh pembunuhan terhadap anak-anak. Itu poin saya ya. Tapi di Kristen mereka percaya bahwa Yesus ini menebus dosa manusia. Bapa menginginkan kematian Yesus untuk apa? Untuk menebus orang jahat. Makanya Edis bilang begini. Kata Edis, kalau seandainya bahwa penyalipan Yesus itu adalah kehendak dari Bapa, maka Edis berkata, juru selamat atau makhluk yang harus diberikan penghargaan karena mengerjakan pekerjaan Allah adalah iblis. Kenapa? Karena iblis menjalankan kehendak Bapa di surga. Makanya Edis berkata, penyalipan adalah karya iblis. Sebenarnya Edis itu sejalan dengan Yohanes 8:37. Tapi Bang Andi bilang, yang menginginkan kematian Yesus adalah dirinya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya, memenuhi nubuatan. Mana tertulis itu? Bahwa ada tertulis Bapa menubuatkan akan mati untuk manusia yang berdosa. Dari tadi saya minta Bang Andi tidak bisa tunjukkan data, maka saya mau menasihati Bang Andi. Bang Andi begini, Bang Andi, silahkan Anda beriman terhadap doktrin gereja Anda dan pernyataan Paulus. Tidak masalah, itu hak Anda sebagai orang Kristen. Tapi ketika membuat sebuah statement, itu harus menunjukkan buktinya. Jangan seperti teman-teman abang yang apologet. Abang tadi ketika abang yang menuduh membuat sebuah klaim, tapi abang minta kami yang tunjukkan ayatnya. Abang suruh saya yang tunjukkan ayatnya, gitu. Nah, jadi ini poin kita ya, bahwa agama samawi itu bukan agama tumbal manusia ya. Kalau agama tumbal itu menumbalkan hartamu untuk Tuhan, bukan berarti Tuhan butuh harta, tidak. Kalau di Islam itu sama persis dengan keyahudian. Ada, bukan sama persis ya, ada kesamaannya, ada perbedaannya. Karena Yahudi itu agamanya sudah dicampur. Nah, di Islam Allah itu bukan memandang apa yang kau buat, makanya amal tidak menyelamatkan. Tapi Allah memandang niatmu tulus untuk siapa, untuk Tuhan atau untuk siapa. Jadi ketika saya mengambil ayam saya punya ayam 3 ekor, saya potong, saya berikan kepada tetangga, itu sudah termasuk persembahan kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan yang butuh ayam, tapi tidak. Allah memerintahkan kami menyerahkan harta kami untuk kemaslahatan umat. Seperti itu.
Nah, inilah perbedaan Kristen dengan Islam. Di Kristen, orang Kristen itu masuk surga karena bunuh Tuhan. Inilah yang kami tidak terima sebagai ajaran yang benar. Seperti itu ya. Oke, saya Mungkin begitu jawab Bang yang Andi. ini. Jadi gini, Oke. Bang Andi mau jawab apa? Saya jawab. Bang Andi mau jawab tentang apa? Saya mau Sebentar, jawab begini. sebelum Abang menjawab, saya tanya apa coba? Yang saya tanya apa? Yang mau saya jawab apa yang tadi Uni katakan begini. Pertama saya jawab Ya Edi, makanya karena apa Edi yang diangkat apa duluan. pertanyaannya? Gini. Oh, mau menanggapi, mau menanggapi kalau saya. Edi, iya menanggapi, jelas itu. Oh, ya Saya udah menanggapi silakan Edi silakan. itu, saya merasa Edis, kalau Edi, bukan Edi, ngomong kan tidak. Edis. Ya, Edis, oke, bukan silakan. Edi. Edis. Edis itu kalau menurut saya tidak terlalu percaya juga dengan omongannya dia, sama semua belajar tentang Tuhan begitu. Jadi Edis omong kan tidak selalu benar, dan menurut saya ya itu tidak benar yang dia omongin karena tidak sesuai dengan Alkitab. Dan Edis itu menurut saya ya sudahlah, kita tahu dia akan lari dari Indonesia, terus dia keluar di Indonesia ya. Saya merasa juga saya kurang respect untuk hal itu, sudah lari baru ngomong ini itu. Kalau saya sih tidak terlalu penting ini. Yang terpenting itu kecuali setiap yang menyampaikan Injil itu sesuai dengan Alkitab. Nah itu saya respect. Nah kembali lagi tentang Tuhan itu jelas Allah berfirman kan dalam Yohanes itu jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Yang artinya dalam sejarah itu anaknya mati, bangkit dan naik ke sorga. Nah itu yang saya percaya, dan di saat saya percaya itu, itulah iman Kristen yang menyelamatkan saya. Jikalau saya tidak percaya Dia pernah mati, bangkit dan naik ke sorga, saya tidak selamat. Itu iman Kristen. Nah dengan darahnya yang kudus, suci kudus itu yang menebus segala dosa saya. Kenapa Dia datang sebagai manusia? Karena manusia ini yang berdosa ini gitu. Kenapa bukan seekor binatang kan, tetapi manusia yang berdosa. Makanya Dia datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia sekali. Berarti Tuhan kamu butuh manusia untuk dibunuh gitu? Bukan. Berarti memang Tuhanmu menginginkan darah manusia. Dia datang dengan kematiannya kita, murka Allah itu. Ngerti? Allah itu kan adil dan saya tanya, nah, murka ketika Allah Tuhan itu kamu yang Tuhan penuhi dengan kematiannya. Nah dengan kematiannya, jadi Dia murka dengan cara mati gitu, menebus murkanya dengan cara Dia mati gitu. itu kan rancangan Allah. Dia Itu merencanakan rancangan pembunuhan terhadap Yesus. Jadi rencana Allah. pembunuhan terhadap, iya, jadi yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus Allah. Rancangan penebusan. Kalau dengan berkata rancangan pembunuhan kan terlalu sadis ya. Kan penebusan itu dengan cara pembunuhan. Coba saya tanya deh, Ya, penebusan itu penebusan. caranya dengan cara apa? Penebusan itu dilakukan dengan cara apa? Yesus dibunuh kan? Dengan kematian ya, dengan kematian. Nah tuh Dengan betul berarti. darahnya kita ditebus. Nah, menumpahkan darah Dengan Yesus. darahnya. Ya. Darah Yesus. Darah Yesus yang membersihkan segala dosa. Nah, makanya saya tanya, ketika Yesus menginginkan dirinya mati, ternyata iblis juga menginginkan kematian Yesus. Berarti keinginan Yesus dan iblis sama. Tapi disalib. Ingat itu, disalib. Kan iblis itu ingin Yesus mati itu dengan banyak cara, tetapi yang harus dia lewati itu disalib. Apa ini? Terus Nah, apa itu. poinnya? Makanya harus Apa masuk. poinnya apa? Ya, maksudnya Ya, itu poinnya semua. apa? Poinnya itu sudah dinubuatkan. Jadi yang Gimana? dia genapi itu yang sudah Gimana, Bang? Kalau Bu Uni baca Alkitab, ada semua dalam Alkitab tentang itu. Berarti Abang nggak pernah baca kitab. Itu jelas ada dalam Alkitab. Kalau kita Iya, buka mana? Perjanjian Lama. Abang pernah baca ayatnya? Abang sudah pernah baca ayat perjanjian lama kalau Tuhan menubuatkan kematian Tuhan? Tuhan pernah baca, tetapi untuk ingat hafal itu kan Pernah, lupa.
Yaudah, Kalau cari dulu buka ayatnya Google nanti, baru sampaikan ke saya. Ya coba cek sekarang, abang tutup mic, abang cari dulu di Google ya dalilnya kalau Tuhan menubuatkan kematian Tuhan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.